salam sejahtera. Tapi selamat kikun alatai salam sujud kerendam malembang. Nakon Paris Mandai dan sahabat saya dimanapun kalian berada yang menyukai banget dengan YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Ini saya akan menceritakan sesuatu. Ini bukan cerita sih. Ini adalah real kenyataan. Saya ada kedatangan satu tamu. Bukan satu sih, sering. Tapi ini saya mengatakan cuma satu aja dulu. Ada saya kedatangan satu tamu yang datang. Dan seorang laki-laki yang dia datang dengan keadaan yang luar biasa kucelnya. Dari orang yang punya sampai tidak punya apa-apa. Dan akhirnya dia hanya tinggal di suatu tempat kontrakan yang luar biasa. Dia bertanya dengan saya, "Nyai, ada apa sih dengan saya? Ada apa dengan kehidupan saya? Apa ada salahkah dengan kehidupan saya?" Sampai saya katanya bertanya dengan ulama. Kata ulama mengatakan bahwa dia harus berdoa meminta sama Allah. Dia bilang, "Saya udah berdoa, Nyai. Ada apa sih dengan saya ini? Saya minta bantu. Siapa tahu Nyai bisa membantu saya. Karena saya harus berikhtiar. Kepada siapapun saya harus datang berikhtiar. Kenapa? Karena saya mau hidup lebih layak. Dan saya pengen hidup lebih layak ya. Normal. Saya bisa hidup lebih layak dan bisa hidup lebih normal lagi seperti saya dulu. Walaupun saya nggak kaya, tapi kehidupan saya lebih membaik daripada yang sekarang saya jalani." Dia mengatakan kepada saya, "Nyai, kadang-kadang saya tuh dapat uang 50.000 pun saya susah, 20.000 pun saya susah satu hari. Ada apa dengan saya? Utang saya banyaknya luar biasa." Akhirnya saya menerangkan dia dan saya mengatakan, "Saya ingin Bapak bawakan istri Bapak ke tempat saya." Akhirnya suami istri ini datang. Dan saya ngobrol dengan istrinya, saya mengatakan di depan suaminya, "Apakah kamu mengikhlaskan apa yang telah istri kamu perbuat dengan kamu?" Suaminya mengatakan, "Saya tidak ikhlas." Saya bilang, "Kalau kamu tidak ikhlas, saya tidak akan menceritakan." Lalu dia mengatakan, "Nyai, saya ikhlas. Ikhlas ridho dunia akhirat. Karena saya mau baik." Karena dia punya anak 6. Saya mengatakan, saya cerita sama istrinya, "Kamu telah memberi air haid kepada suamimu. Itu membuat kehidupan kita jadi sengsara." Istrinya menangis, meminta maaf dengan suaminya. Dia mengatakan, "Saya tidak tahu. Itu saya punya sahabat yang memberitahu saya bahwa ilmu itu paling bagus untuk menaklukkan suami saya." Saya mengatakan dia, "Kenapa kamu harus memberi air haid kepada suamimu?" Dia mengatakan, "Karena saya ketakutan. Suami saya selingkuh. Suami saya tertarik dengan wanita di luar. Akhirnya saya memberi air haid itu kepada suami saya." Saya mengatakan, "Kamu mengerti nggak setelah kamu beri air haid itu? Mungkin setelah sebulan, 2 bulan kamu tidak ada efek. Suami kamu mulai membaik. Tapi keuangan kamu sebulan, 2 bulan mulai menurun." Dia mengatakan sama saya, "Oh enggak, Nyai, tidak ada menurun, kok biasa aja." Suaminya mengatakan, "Kamu tidak mencari uang, saya yang mencari uang. Kehidupan kita mulai menurun. Dan saya mulai, pikiran saya mulai malas untuk mencari uang." Akhirnya saya menceritakan ini cerita ya. Akhirnya suaminya mengatakan seperti itu dengan istrinya. Jadi saya mengatakan kepada istrinya, "Ini tidak boleh. Ini membuat kalian menjadi susah hidup." Benar, rumah tangga adem. Bukan adem sih bagi saya. Rumah tangga nyaman. Nyaman kenapa? Karena suami kamu hanya diketek kamu saja. Ya aman lah. Tapi suami nggak bisa cari duit. Akhirnya ada pertengkaran di rumah tangga kalian. Kenapa? Kamu mengeluh. Biaya hidup gimana? Belum bayar kontrakan. Dulu punya rumah bisa begini. Tidak boleh kamu menyalahkan suami kamu. Tapi kita harus melihat yang salah adalah istrinya. Kenapa sih mengatakan seperti ini? Karena supaya sahabat saya tidak boleh sembarangan memberi ilmu-ilmu yang kalian tidak mengerti. Bahwa itu tidak boleh sama sekali. Karena ilmu ini pernah terjadi di suatu daerah, di suatu kampung, tapi saya tidak mau menceritakan suatu kampung ini. Kampungnya di mana?
Ada juga dulu pernah terjadi cerita ini, ada orang yang suami istri, kehidupan dia lumayan layak hidup dia, lumayan bagus lah, usaha pun oke. Tapi suaminya main perempuan, berselingkuh lah. Akhirnya seorang istri ini sakit hati luar biasa, dan dia bercerita dengan sahabat dia juga. Sahabat dia mengatakan, oh ini paling bagus, ilmu yang paling bagus, lu coba aja, ini paling bagus banget, laki lu pasti tunduk, pasti manut, pasti patuh. Akhirnya istrinya ini mengambillah darah haid itu, dia kasih minumlah kepada suaminya. Suatu waktu semakin berjalan, hari semakin berjalan, akhirnya kehidupan mulai surut, rezeki mulai turun. Di saat dia turun rezeki ini, akhirnya seorang istri ini meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, hari ini dimakamkan. Malamnya di rumah tetangga, satu kampung itu ada satu rumah, diketok. Dikira jam 2 malam, jam 12 malam itu dikira itu adalah tetangga, karena itu kampung. Perkampungan itu masih mungkin 40 rumah lah di situ. Akhirnya dibuka, ternyata ada sosok perempuan dengan kain kafan, dengan menggigit pembalut dan menangis mencari suaminya. Ini orang yang membuka pintu ini dengan rasa ketakutan menutup pintu dan teriak. Setelah suami orang ini membuka lagi, keluarganya mencari, tidak ada. Ini orang masih merahasiakan ini, tidak pernah menceritakan dengan suaminya. Akhirnya kedua kali lagi, hari kedua, mengetok lagi dengan rumah tetangga yang lain. Seorang perempuan dengan kain kapan, dengan menggigit pembalut. Mengetok lagi. Dan ini bukan jam 12. Dan ini masih bagi kita, kalau di kota mungkin ini mengatakan ini masih, bagi kita masih jam 9 itu bagi kita masih ramai. Tapi untuk di suatu kampung itu tuh jam 9 tuh udah gelap, udah sepi. Dan dulu di suatu kampung itu tidak ada lampu, masih hanya lampu tembok aja. Mengetok lagi, dan itu teriak lagi orang. Setelah dicari tidak ada lagi, selalu meminta maaf. Akhirnya tetangga semua pada ketakutan, satu kampung itu pada ketakutan. Akhirnya ada suatu kepala desa yang mendatangi suaminya, mengatakan bahwa ada terjadi seperti ini. Kata suaminya, saya tidak percaya, karena istri saya baik-baik saja, tidak pernah seperti itu, tidak pernah memberi ilmu yang saya tidak pernah mengerti. Tapi mungkin, kata dia, saya tidak tahu istri saya memberi saya sesuatu. Suaminya mengatakan begitu. Akhirnya suaminya mendatangi suatu ulama, mungkin orang yang ulama, mengatakan, akhirnya itu ulama itu mengatakan, mungkin istri kamu ada memberikan sesuatu yang luar biasa buat kamu dan kamu tidak mengerti, tolong diikhlaskanlah, kata ulama ini, dan doakan. Tapi roh ini kan masih mengetok terus dengan tetangga. Akhirnya sampai tetangga itu keluar dari kampung itu, bukan keluar sih, akhirnya pada ketakutan, akhirnya mengungsi di kampung-kampung yang tempat keluarga mereka terdekat mereka di beda kampung. Akhirnya mereka kampung itu dalam sepi. Akhirnya dia datang ke situ, ketua adat, ketua tempat ya, yang orang yang memang dihormati dan juga dipatuhi, dan dia seorang spiritual. Di setelah itu dia datang, akhirnya seorang spiritual itu mengatakan bahwa istri kamu pernah memberikan kamu darah haid. Maafkan, ikhlaskan, doakan. Bila mana kamu ikhlaskan, bila mana kamu doakan dia, ilmu itu akan hilang.
Saya udah mendoakan, saya udah ikhlaskan, tapi kenapa tidak bisa? Akhirnya di suatu hari seorang spiritual ini dan satu ulama ini mendoakan, dan sosok istri itu datang menemui suaminya, dan disitulah istrinya mengatakan, meminta maaf kepada suaminya dengan menangis. Akhirnya dimaafkan. Setelah dimaafkan dan didoakan, besoknya tidak ada lagi yang mengetok di kampung itu, dan kampung itu mulai bagus, dan sekarang udah ramai banget itu, luar biasa ramai sekarang. Ini saya mengatakan kepada sahabat saya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Supaya kita bisa mengerti bahwa ilmu itu tidak bagus buat kita. Kenapa? Betul, itu luar biasa bermakna. Ilmu itu luar biasa saktinya, tapi hanya di dunia saja. Tapi di akhirat tidak akan bisa diterima. Kenapa? Roh kita akan menggantung. Kenapa? Karena suami kita tidak mengikhlaskan apa yang kita berikan kepada dia. Maaf nih, kenapa saya mengatakan seperti ini? Kita sendiri aja melihat darah haid aja kita geli, apalagi suami kita berikan. Belum tentu suami kita mengikhlaskan, meridokan. Kalau suami kita mengatakan di dalam hati dia, saya tidak ikhlas dan saya tidak ridho dunia akhirat, itu yang perlu kita takuti. Kenapa buat sahabat saya mengatakan ini? Karena saya mengobati orang ini luar biasa, berkali-kali untuk membuang ilmu ini di dalam suami dia. Setelah saya ritualkan berkali-kali, mungkin saya ritual 7-8 kali. Akhirnya sekarang mulai membaik dan perekonomiannya mulai membagus. Walaupun tidak kaya lagi, tidak kaya raya seperti apa. Tapi dia sekarang tidak mengontrak dan sekarang punya rumah. Saya mengatakan dengan suaminya, ikhlaskan istri kamu. Mungkin istri kamu seperti ini karena ingin menjaga rumah tangga kamu. Tapi saya mengatakan kepada istrinya, ini tidak boleh. Akhirnya kamu merasakan efeknya itu sendiri. Jadi saya berkasih tahu buat sahabat kita, ilmu itu kita harus memilih. Tidak boleh sembarangan kita mengerti. Pilih-pilih. Ada ilmu yang menyesatkan kita. Ada ilmu yang bisa membawa kita ke dalam surga, ada ilmu yang bisa membuat kita ke dalam neraka. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti ilmu ini. Ini saya bukan menakuti buat sahabat-sahabat saya bukan bikin kalian takut, bukan. Tapi ini real, nyata, yang pernah terjadi. Bukan membuat kita hidup aja udah malu, mati pun kita malu. Kenapa? Kita mengetok tetangga satu-satu. Apa nggak malu itu keluarga kita? Akan orang ucapkan, waduh ternyata istrinya dulu begini, malu dia. Kenapa? Kita udah mati aja udah malu, masih malu. Orang sebenarnya kalau udah meninggal udah selesai ceritanya, tapi tetap diceritakan orang. Ini saya mengatakan kepada sahabat saya supaya kalian bisa mengerti. Berhati-hatilah, jangan sembarang percaya dengan ilmu. Karena gini, kita menaklukkan suami kita pasti bisa. Kita berperilaku baik, kita menyayangi suami kita betul-betul. Kita bacakan doa buat suami kita, juga bisa. Doa juga bisa jadi mantra loh. Tidak perlu kita pakai darah-darah haid seperti itu. Doa itu bisa jadi mantra. Bila mana kamu yakin. Nah buat sahabat saya, terima kasih banget kalian udah mendengarkan cerita. Ini bukan cerita sih, ini pengalaman juga yang saya hadapi pasien-pasiennya. Jadi saya minta tolong supaya kita semua tidak boleh lagi memakai itu. Bagi sahabat saya yang tidak tahu, sekarang udah tahu, jadi jangan dilakukan. Tapi buat sahabat saya yang sudah melakukan itu, berdoalah, meminta maaf kepada Allah Ta'ala, dan jangan lupa meminta maaf kepada suami kita. Ini buat sahabat saya, ini cerita hanya satu, nanti akan ada cerita yang saya akan kasih tahu bahwa ilmu-ilmu apa sih yang tidak boleh gitu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.